مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره راه لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر يا رب والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرية أهل بيته ثم إلى روحه خصوصا المؤلف هذا الكتاب ثم إلى روح والدينا والديكم ومواتنا ومواتكم مشايخنا ومشايخكم كافة المسلمين أجمعين شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته تسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد شافع الأمة وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسو وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وزكنا مناصينا يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratul mukaramun, para ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, jamaah yang berbahagia, bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Amal Pak Ustadz Haji Ahmad Horiri, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita untuk hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab turunnya rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada kecinan kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa bikun fid darin amin. Kita masih melanjutkan kajian 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu tentang masalah afiat. Kemarin kita bahas sedikit perbedaan sehat dan afiat, ada perbedaan sedikit. Saya ulangin hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuh. Afiat itu ada 10 kebaikan, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 Allah berikan kebaikan di dunia dan 5 Allah berikan kebaikan di akhirat. Wa mallati fid dunya, adapun 5 yang Allah berikan di dunia ini, yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua wal ibadah, yang ketiga war rizqu minal halal, yang keempat was-sabru ala syiddati, sabar atas penderitaan, yang kelima wasyukru ala ni'mati, yaitu syukur atas nikmat. 4 kita sudah bahas, yang kelima belum kita bahas, sampai dengan 5 kebaikan nanti di akhirat. Syukur secara bahasa kita terima kasih, ungkapan seorang hamba. Ada beberapa definisi syukur. Ulama mengatakan syukur ini termasuk as-sana'u 'ala ni'am, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa mahabbatuhu, dan dia senang, cinta kepada nikmat tersebut, wal amalu bit taati, kemudian nikmat itu digunakan untuk taat kepada Allah. Termasuk afiat tadi, ya kan, afiat itu Allah berikan, maka Allah mudahkan baginya seseorang ini untuk bersyukur. Di dalam finasi lain katakan as-sana'u 'alal muhsin, memuji kepada al-muhsin, yang memberi kebaikan. Yang dimaksud muhsin ini adalah Allah. Bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat alhamdulillah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma an'amallahu ta'ala ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satu nikmat yang telah Allah berikan kepada si hamba tersebut, faqala, kemudian setelah mendapatkan nikmat tersebut, hamba itu mengucapkan kalimat tadi, ya bidzikri ihsanihi, yaitu menyebut kebaikan Allah. Yang diajarkan Nabi minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Illa kanal
Dan alhamdulillahirabbil alamin itu kata Nabi illa kana ladzi a'tahu afdalu ma akhad. Itu lebih tinggi, lebih utama daripada apa yang dia terima. Kalimat tadi. Maksudnya bagaimana? Contoh mendapat duit uang 10 juta tuh. Dapat komisi proyek misalnya itu. Diucapkan alhamdulillah. Nah, kalimat itu lebih tinggi daripada uang 10 juta. Kenapa? Ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin mahfuzun indallah, itu sudah tersimpan di sisi Allah menjadikan investasi ibadah, pahala itu. Dan nilai sudah tetap itu. Ya. Sedangkan 10 juta belum tentu. Bisa enggak 10 juta itu wal amalu bit taati? Bisa enggak digunakan, diamalkan, dikerjakan untuk kepentingan ketaatan? Ya. Kalau dapat 10 juta infakkan ya. Baru 2,5% infaknya. Ya, yang tersimpan 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000. Sisanya kemana tuh? Ya. Heling-heling deh. Ya, gitu. Makan-makan lah gitu ya. Artinya apa? Itu yang kata Nabi ucapan tadi. Tapi hamba itu termasuk bersyukur. Karena dalil ini walikul nikmatin alhamdulillah. Segala nikmat yang diberikan diucapkan alhamdulillah. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya hayatul insan baina arba'atin. Kehidupan manusia itu enggak lepas dari 4 macam perkara. Imma yakunu fi ta'atillah atau imma yakunu fi ta'atin, kadangkala orang tersebut penuh dengan ketaatan, kepatuhan. Ya, artinya melaksanakan ibadah. Fa'alaihi bil istimrar. Maka hendaknya baginya kalau dia taat itu terus istimrar. Istimrar maksudnya dawam, terus menerus. Terus dikerjakan itu. Syukur-syukur sampai istiqamah. Nah, orang ini endingnya insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah karena berada di dalam keadaan taat dan patuh. Kehidupan kedua imma yakunu fi maksiatin fa'alaihi bil istighfar. Yang kadang-kala terjebak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka hendaknya dia minta ampun kepada Allah. Yang ketiga imma yakunu fi baliyatin. Kadang-kala mendapatkan baliyah, musibah, bencana, berbagai macam persoalan hidup, fa'alaihi bis sabr. Yang keempat imma yakunu fi nikmatin. Nah, ini kadangkala mendapatkan nikmat yang banyak fa'alaihi bisyukri, maka hendaknya dia bersyukur. Nikmat apa saja ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, karena kehidupan di dunia ini yang tidak kekal, yang sementara ini nikmat-nikmat juga sifatnya nisbi, sementara. Maka jangan jadikan nikmat ini untuk digunakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik apapun. Nikmat berbentuk sehat kita, afiat kita sehat tadi, atau harta benda yang berlimpah luah ya. Karena kehidupan dunia ini sementara, akan berakhir. Inna aisyad dunya wa in azuma fahuwa zailun. Sesungguhnya kehidupan dunia, kendati pun dia besar, mewah, kalau duit banyak kan gitu, berlimpah luah ya. Kalau jabatannya tetap jabatannya tinggi atau semuanya fahuwa zailun, pasti dia akan berakhir. Atau nikmat dalam bentuk umur. Kata Nabi inna sa'adata kulla sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Sungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan ketika Allah memberikan umur panjang tapi tetap dalam ibadah. Wa in mun'i'a bihi mi'ata amin au alfa amin, atau diberikan umur yang panjang, nikmat panjang umur. Kita suka berdoa Allahumma rizqna rizqan jadida wa umuran tawila. Itu ada kalimat umur yang panjang. Apakah itu 100 tahun atau 1000 tahun? Fahuwa zailun, pasti akan berakhir. Walakin inna asyal akhirah baqin daim. Tetapi kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan dunia tadi zailun, berakhir, artinya apa? Pasti punya batas. Karena itu ketika di dunia ini manfaatkan, jangan dengan per jam, per sekon, supaya waktu itu yang begitu mahal
Al-waktu golin, ya, waktu itu mahal, manfaatkan supaya mendapatkan pahala di sisi Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ambil perbekalan yang sempurna, ambil perbekalan yang banyak ketika di dunia. Kenapa? Fa inna safara ba'idun. Karena perjalanan akhirat itu begitu jauh. Orang tua kita, leluhur kita dari zaman Nabi Adam itu masih di alam barzah, ya, belum masuk kepada yaumul ba'si, belum semua. Dia kepengennya dunia hancur, cepat-cepat dihisap gitu ya. Nah, artinya di sini kesempatan orang ketika diberikan nikmat kepada Allah, bersyukur saja, ya, syukur dengan lisan saja itu dapat pahala, apalagi asyukru bi fi'li, apalagi syukur dengan perbuatan. As-salatu syukrun. Salat merupakan manifestasi daripada syukur kita. Ketika diberikan kita sehat kan syukurnya tadi. Wa tasumu, begitu juga puasa. Wa qulu khairin. Setiap perbuatan baik itu merupakan manifestasi bentuk syukur dalam bentuk perbuatan. Jadi kelima, Allah memberikan kebaikan di dunia ini berupa afiat ini, dalam bentuk orang itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diterima, misalnya rezeki, dia enggak melihat nilainya tapi melihat siapa yang memberi. Ya. Bersyukur, tapi syukurnya sifatnya qanaah, sukunul qalbi inda adamil ma'lufati waridha bi qismatillah taala, kata ulama. Yaitu hati tenang, kendati pun di sisinya itu enggak ada makanan, ya. Waridha bi qismatillah, dia senang dengan pembagian Allah. Tetap dia bersyukur. Kenapa? Allah masih berikan dispensasi hidup walaupun inda adamil ma'lufat, kendati pun tidak ada makanan. Ya. Makan walaupun pakai sambal, alhamdulillah. Tapi sebelahnya ayam goreng, alhamdulillah lagi. Sambal doang, ya. Gak tahu ayam gorengnya ditumpukan menasi tuh gak ketahuan. Tuh, jadi 5 kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya dalam bentuk apa? Bentuk tadi. Itu semuanya namanya afiat, ya. Kemarin kita bahas mana afiat itu hakikatnya, maka sehat afiat beda. Kalau sehat kaitannya dengan jasad, kalau afiat kaitan dengan rohani, jiwa. Ya, maka ada doa Allahumma inni as'aluka sihhata fil jasadi wal afiyata fi qalbi. Ya Allah, berikanlah badan ini sehat dan hati ini afiat, ya. Tapi kata ulama, afiat cenderung kepada keselamatan maknanya. Karena ada kaidah mengatakan al-afiyatu al-barra minas saqmi wal balaya. Yang disebut afiat itu lepas dari berbagai macam penyakit dan bahaya. Nah, artinya apa? Itu disebut dengan selamatan. Ya, doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Banyak yo. Atau doa yang pendek, Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'matik, ya, wa tahawuli afiyatik. Tuh, dinikmati afiat, ya. Wa fujaati niqmatik wa jama'i sukhtik. Itu doa Nabi itu. Nabi doa dia, ya, min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka min zawalin ni'matik. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya, doanya. Kepadamu jangan dihilangkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, gitu kan. Nah, itu diberikan nikmatnya jangan sampai hilang, ya. Nikmat berupa harta benda jangan sampai tuh duitnya hilang, gitu kan. Ya, digunakan. Atau belum tersehat jangan sampai hilang, gitu kan. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu jangan sampai hilang nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Wa tuhawwilu afiyatik. Ya, dan juga jangan memohon kepadamu jangan merubah daripada afiat yang Engkau telah anugerahkan. Nah, afiat ini maksudnya tadi itu kan,
artinya keselamatan tadi. Ya. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut. Wa man latifil akhirah, adapun kebaikan, 5 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat adalah fa innahu yatihi malakal mauti birahmati wa lutfi, yaitu orang yang mendapat akhirat itu didatangi oleh malaikat maut, maksudnya ketika dicabut nyawanya, intiqal ruh minal jasad, intiqal ruha minal jasad, ketika ruhnya terpisah dari jasad, malaikat mencabutnya dengan birahmati wa lutfi, dengan cara kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Wa lutfi dengan cara lemah lembut. Nah, ini yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan. Kendati pun sakitnya amat sangat luar biasa, sampai bagaimana ending ketika Nabi terakhir mau cabut nyawanya. Sampai-sampai malaikat maut itu ketika datang salam malu kepada Nabi. Karena Nabi merupakan salah satu kekasih Allah. Di antara 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Itu malaikat maut ya. Luar biasa. Sampai ketika cabut pun malaikat Jibril berada di sampingnya sampai mukanya dipalingkan karena nggak tega. Ya. Tapi yang diingat adalah umatnya. Ya. Artinya bagaimana? Sakit, tapi sakit itu ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut itu, di depannya Allah bukakan ibtasyiru ya, kegembiraan, yaitu digambarkannya gambaran surga. Jadi yang sakit itu kalah dengan kenikmatan yang ada di hadapannya. Di dalam tafsir surat Fussilat ayat 30 yang sering kita baca, sering kita dengar, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian diistiqamah, isti'adalah, tetap pendirian, loyalitas, konsekuen, maka malaikat turun ya, mengatakan alla takhafu wala tahzanu, maksudnya mau dicabut nyawa gitu. Jangan kamu alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah telah memberikan kabar gembira dengan janji-janjinya ya. Di dalam hadis lain diterangkan ketika cabut Allah buka file kehidupannya di masa lalu. Kalau dilihat dalam surah Qaf ayat 22, kalau mau cabut itu orang-orang yang mendapat afiat lebih banyak kebaikannya apa keburukannya? Otomatis kebaikannya lebih banyak orang-orang yang mendapat afiat. Karena kebaikan yang banyak, maka yang ditampilkannya ada kebaikan-kebaikan. Ya, bahasa kita ya monitornya dilihat tuh. Kebaikan di masa lalu tuh kelihatan nampak. Ya, kebaikan-kebaikan tadi. Maka malaikat mencabutnya dengan birahmati wa lutfi. Boleh gambarkan surga dengan berbagai macam kenikmatan. Kalau bahasa kita lihat monitor kita, gambar film itu ternyata Allah gambarkan surga. Jadi ketika gambarkan surga, sakitnya yang luar biasa itu kalah dengan kenikmatannya. Ya. Makanya ulama menggambarkan gini, menganalogikan seperti bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya, kasus ketiga Zulaikha. Zulaikha ini kan istri wazir, perdana menteri. Karena diisukan ya, bahwasanya dia senang kepada khodim, pembantunya. Nabi Yusuf kan lagi itu mengabdikan diri. Akhirnya mencoba kepada kalangan, bahasa kita ini dharma wanita, dikumpulkan tuh istri menteri-menteri, pesta taman lah. Tapi Nabi Yusuf sudah disiapkan, nanti kalau teman saya datang lagi makan, kamu lewat ya, artinya kenalin gitu kan. Ketika para wanita istri-istri pejabat itu kemudian habis makan, kemudian ada sebagian orang yang makan buah. Ketika ingin memotong buah, Nabi Yusuf ditampilkan keluarin. Pas dikeluarkan, melihat yang ajib, bahasa kita ajib tuh, yang luar biasa. Bahasa kita nih ngelihat berondong begitu, wah, sampai ngiler gitu. Nggak terasa yang dipotong bukannya buah tapi tangannya.
Sakit nggak ketika tangannya berdarah? Nggak sakit, karena di hadapannya ada sesuatu yang indah, yang ajib. Tapi ketika Nabi Yusuf kembali lagi masuk, baru terasa. Jadi gambaran orang ruh yang akan dicabut gitu, sakitnya luar biasa. Tapi karena di hadapannya ada kenikmatan surga, al-jannatu wa na'imuha, sakit itu dikalahkan dengan kenikmatan. Itu gambarannya. Jadi kalau bilang sakit, ya. Sakit yang luar biasa. Tapi orang-orang yang mendapatkan afiat ini, malaikatnya mencabut dengan birahmati wa lutfi, dengan kasih sayang dan dengan lutfi, atau lutfi ini bahasa kita dengan apa? Dengan lembut yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang saleh, ya, ketika dicabut nyawanya dia terasa tersenyum bagaimana, ya, karena mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Yang kedua, kebaikan yang Allah berikan di akhirat buat orang-orang yang afiat ini adalah malaikat munkar dan nakir di alam barzah tadi, dia membangunkannya tidak menghentak. Menghentak maksudnya mengkagetkan gitu kan. Orang ketika alam barzah kan dalam keadaan meninggal itu kemudian ya disambungkan lagi ruh, kemudian dibangunkan oleh malaikat. Suasana alam barzah yang begitu sempit, gelap, tiba-tiba dibangunkan. Nah, orang-orang afiat ini enggak digentak gitu, ya. Katanya, bangun. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keadaan alam barzah setelah mayit ini dikuburkan. Ya. Kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya seorang hamba idza wudi'a fi qabrihi, ketika diletakkan di dalam kuburan. Ya. Artinya masuk ke dalam kuburan. Selesai dikuburkan semua, tutup, diinjak-injak gitu kan. Wa tawalla anhu ashabuh, kemudian teman-temannya berpaling, maksudnya pulang. Setelah selesai pulang. Hatta innahu yasma'u qur'ani alihim, sehingga si mayit itu mendengar terompahnya orang yang datang tadi, yang ikut kubur tadi. Ya, artinya sudah kembali. Maka setelah kembali orang tersebut, riwayatnya mengatakan bahasanya 7 langkah. Udah 7 langkah pulang, kemudian malaikat datang. Atahu malakani, maka datang 2 malaikat. Yang disebut ini adalah malaikat munkar dan nakir. Jadi yang ditanyakan pertama bukan marrobuka, ya. Tapi yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi 2 malaikat ini punya tugas beda-beda, Pak ya. Kalau nggak salah dalam ilmu tauhid, munkar tugasnya nanyain doang, tapi nakir yang gebukin gitu ya. Jadi kalau mayit nggak dapat azab, berarti nakir nganggur gitu ya, dia berikan nikmat gitu kan. Jadi munkar menanyakan kepada mayit tadi, dikatakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita, kamu kenal nggak yang namanya Muhammad gitu. Jadi ditanya bukan marrobuka dulu, tapi ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kenal enggak orang yang namanya Muhammad? Fa'amal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, ya termasuk bagian orang yang tadi dapat afiat tadi, fayaqul, kemudian dia berkata, menjawab, asyhadu annahu Abdullah. Saya bersaksi annahu, bahwasanya dia, yaitu Nabi Muhammad tadi adalah Abdullah, yaitu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Itu jawabannya. Ya. Fa yuqalu unzur ila maq'adi minan nar qad ablaqallahu ta'ala bi maqdan minal jannah. Bahasa kita nih, perhatikanlah, tadi kamu duduknya itu menghadap kepada neraka dan Allah ganti kamu menghadap kepada surga. Maka dari selain ketika dalam barzah, orang yang mendapatkan nikmat kubur ada celah,
Ya, ada celah bisa melihat kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Sehingga kemudian dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Maka silakan kamu lihat semuanya tadi ya. Wa yufsahu lahu fi qabri sab'una zira'an. Kemudian malaikat tadi melebarkan, meluaskan ya. Lahu fi qabrihi, di dalam alam barzah tadi kuburnya sab'una zira'an, 70 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 50 cm. Berarti kalau 70 hasta berarti 35 meter. Maka dikatakan kuburannya luas gitu di alam barzahnya. Nikmat orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Wa yamla'u alaihi hadiran ila yaumi yub'atsun. Bahkan dipenuhi dengan sesuatu yang hijau. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti baru dibangkitkan. Yaumul ba'si. Jadi kalau bahasa kita ditidurkan, dia mendapatkan nikmat kubur. Jadi kalau nikmat kubur ini dapat ketenangan, ya, enggak mendapatkan siksa. Sampai kapan? Nanti, ya. Pada yaumi yub'atsun, pada hari dibangkitkan. Ketika alam semesta ini zagat raya hancur semua dengan isinya, terjadi kiamat kubro, nunggu lagi, baru Allah bangunkan semua. Wa idzal quburu bu'sirat. Di dalam surat Infitar itu ada wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kubur-kubur dibangkitkan semua, ya. Allah panggil ya ayyuhal arwah, katanya. Wahai arwah-arwah, ya. Suruh cari itu kan, ya. Cari jasad-jasadnya, maka kemudian kembali lagi. Tapi hidupnya, alamnya itu berbeda di dalam padang mahsyar. Nah, ini katakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafiru awil munafiqu, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayuqalu lahu, dengan satu pertanyaan yang sama. Ini tidak dijelaskan nanti merubuhkan sebagai ini, dipotong hadisnya karena yang penting awalnya tadi. Artinya kalau kebaikan dia bisa jawab, kesananya udah mampu, dan yang jawab ini semua amal ibadah. Ya, karena mendapatkan afiat tadi. Ya, tentang marobuka wan nabiyuka, ya gitu kan. Wa ikhwanuka, semua itu yang jawab itu amal ibadah. Makanya enggak usah dihafalin dari sekarang. Ngapalin sekarang bisa ntar lupa gitu. Amal ibadah. Ya orang ujian dihafalin gitu. Maka ketika orang kafir dan munafik tanya dengan pertanyaan sama, apa jawab dia? Ma kunta taqul fi hadzal rajul la adri wa kuntu aqulu ma taqulun nas. Saya enggak kenal tuh yang namanya Muhammad, ya. Sebagaimana orang-orang yang mengatakan, maksudnya orang-orang mengatakan kenal, saya enggak kenal. Ya, ini orang-orang kafir dan munafik. Maka kemudian malaikat nakir baru bergerak. Summa yutrabu bimitraqin min jadid, ya, min hadid. Kemudian dipukul dengan bahasa kita nih dengan gada, ya. Gada apa? Palu, ya. Min hadidin, yaitu dari besi. Darbatan baina uzunai. Sekali pukul di antara dua telinga. Sekali dua telinga berarti yang maksudnya dipukulnya adalah di muka ini. Fayasihu sayhatan yasma'uha malayalina gharsaqalain. Dan kemudian mereka berteriak. Artinya teriakan mereka itu tidak ada mendengarkan teriakan-teriakan mereka, ya. Jeritan mereka nanti ada di hadis lain selain manusia. Jadi kalau selain manusia mendengarkan, nanti ada di hadis lain. Kemudian setelah mereka mendapatkan siksa itu, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa yudayyiqu alaihi qabruhu. Kemudian disempitkan kuburnya tadi. Di hadis lain katakan bahasa kita itu disempitkan, digencet gitu, Pak, ya. Kalau tadi kan diluaskan lapangan sampai 70 hasta. Kalau ini dikecilkan, digencet, ya. Disempitkan hatta takhlifa abla'uhu, sampai tulang belulangnya, ya, tulang rusuknya itu bersilang. Kalau lihat konteks hadis ini berarti yang disiksa ini adalah jasad, bukannya ruh, ya.
Karena Allah ketika ditanyakan oleh malaikat, ruhnya ini dikembalikan lagi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang disiksa tadi, mereka berteriak, tidak ada yang bisa nolong, kecuali yang nolong tadi adalah amal ibadahnya. Nah, di hadis yang lain bahwasanya semua makhluk Allah itu mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang disiksa di alam barzah, kecuali manusia yang tidak bisa mendengar daripada jeritan-jeritan itu. Kita lihat di hadis lain, kita korelasikan di hadis lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Iza wudi'atil janazatu", apabila zanajah itu sudah diletakkan, wahtamalha rijalu ala a'nakihim, di pundak-pundak, kemudian diambil, dibawa, digotong, kemudian diletakkan di pundak-pundak orang. Artinya gotong, Pak. Salatkan gotong. Fa in kanat sholihatan, kalau mayit itu orang baik, orang soleh, qalat, si mayit itu ngomong sama yang bawa tadi, qaddimuni. Bahasa kita dalukan. Artinya cepat-cepat gitu kan. Artinya kepada yang gotong tadi tuh. Makanya syariatnya orang kalau meninggal, orang soleh, jangan terlalu lama kuburnya gitu. Ini nunggu 24 jam, nunggu anaknya yang pulang dari Irian belum sampai-sampai gitu kan. Pas sampai datang cuma nangis doang, nggak doain gitu. Kalau orang soleh buru-buru kata Nabi. Kenapa? Karena dia sudah melihat alam barzahnya itu mendapatkan suatu kenikmatan. Fa'in kanat ghairu sholihatin, akan tapi apabila bukan orang soleh, bukan orang baik, qalat, dia berkata, ya wailaha, celaka saya, aina tazhabu, mau dibawa kemana saya? Karena tahu alam barzahnya sudah menyediakan, ya akan mendapatkan siksa kubur. Ya, untung aja yang gotong enggak denger. Kalau denger, balik lagi dia tuh kan. Mau dibawa kemana nih? Nah, maka kata Nabi SAW ketika mengatakan si mayat tadi, ya wailaha, aina tadhabu biha, mau dibawa kemana saya ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in, mendengarkan suara semuanya, maksudnya semua makhluk, illal insan, kecuali manusia enggak mendengarkan. Kenapa alasan mendengarkan? Kata Nabi SAW, kalau mendengarkan manusia dengan tangisan atau jeritan atau siksaan alam barzah, walau sami'ahu la so'ik, ya, maka dia akan pingsan. Kenapa? Betapa dahsyatnya azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Maka kita suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini yang kedua, orang yang mendapatkan afiat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kuburnya ini dibangunkan tidak dengan cara paksa, tidak digentak, ya, itu luar biasa. Ya. Nabi SAW pernah, kita kenal sahabat namanya Nu'aiman bin Rafa, salah satu sahabat Nabi yang paling gokil gitu kan. Yang bisa membuat Nabi ketawa itu adalah Nu'aiman. Ya. Dia orang miskin, tapi bagaimana selalu membuat Nabi senang, gembira. Suatu ketika Nu'aiman meninggal. Karena amalnya banyak, Nabi pengen tahu nih, ketika di alam barzah apa yang diperbuat. Karena Nabi punya kemampuan bisa melihat alam barzah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi Nabi punya kemampuan melihat alam barzah. Ya. Karena di hadis lain ketika Nabi melihat ada orang yang disiksa, Nabi tahu gitu ya. Ya. Karena apa itu? Karena sifat apa? Baul ya, enggak istinja gitu kan. Bahasa kita ngencing, enggak cebok lah gitu kan. Sehingga ibadahnya enggak sah. Kemudian gibah apa ngadu domba ya, tamimah.
Nabi melihat. Begitu Nu'aiman tanya Allah malaikat katakan, "Marabbuka?" "Allahu Rabbi." "Man nabiyuka?" Nu'aiman diam aja gitu. Padahal dia dengar malaikat nanya. Nabi kaget, kenapa enggak dijawab gitu kan. Dari atas Nabi melihat bahwasanya Nu'aiman ditanya diam aja itu. Sampai malaikat mengatakan, "Siapa nabimu?" Diam aja. Pas 3 kali Nu'aiman mengatakan, "Jangan kenceng-kenceng," katanya. Malaikat begitu. Ya enggak tahu bahasa ceritanya begitu, Pak ya. Sehingga Nabi tersenyum. Itu yang punya nama ada di atas tuh masih ngeliatin. Itu Nu'aiman. Ada mengatakan Nu'aiman termasuk bagian min auliya'illahi ta'ala, termasuk wali Allah. Hadirin jamaah harga, bisa ya, mohon maaf ya. Cepat amat ya, baru kedua ya. Masih 3 lagi. Bukannya lewat 9 ya? Itu lambat ya. Ada yang mau tanyakan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan masalah kebaikan tadi, bagaimana kedudukan dalam satu majelis dia mengirim doa kepada almarhum almarhumah yang ada di alam barzakh saat sekarang? Apakah seandainya nih almarhum yang kita kirimin doa Fatihah, Yasin, tahlil dan doa itu dalam keadaan disiksa dalam keadaan seperti itu, apakah doa yang diterima pada almarhum yang kita tuju itu ada pengurangan penyiksaan atau dari jumlah lamanya? Iya. Di dalam tafsir Yasin, Hamami Zadah memberikan komentar mengenai hadis yang berbunyi man qara'a Yasin 'alal mayyit, enggak disebutkan di kuburan, pokok siapa orang membaca Quran atas mayit yukhafifan min azabil qabr, maka Allah ringankan azabnya. Artinya pahalanya itu ya, kalau Allah terima pahala itu bisa mengurangi daripada azab kubur. Begitu juga kan doa kalau terima itu kan, karena apa? Karena doa buat si mayit kan cuma 3. Ya Allah terima segala pahalanya, ampun dosanya, supaya kuburnya menjadi radha min riyadil jannah. Enggak ada yang lain kan? Ya, jadi siapa orang baca Yasin atas mayit, maka dikatakan yukhaffifa anhumul min adzabil qabr, maka Allah ringankan, ringankan azab. Wa imla, seandainya si mayit itu enggak punya dosa, zadah, maka Allah tambahkan ya radhah min riyadil jannah, artinya kesenangan di dalam surga, seperti surga. Jadi kalau enggak punya dosa ditambah tuh ziyadah tambah tadi ya. Kaitannya semacam itu ya. Sebab pada dasarnya apapun yang kita baca melalui ayat ataupun doa kepada si mayit ya, apalagi khususnya orang tua, anak dengan hubungannya orang tua, salah satu birrul walidain ya, salah satu bagian. Ada satu judul yang berbunyi hal yasiru qiraatul Quran alal mauta, apakah bacaan Quran sampai alal mauta kepada si mayit? Maka Syekh Maliki mengatakan na'am, sampai. Karena ada dalil yang berbunyi man maro alal maqabir, siapa orang yang melewati kuburan, qara'a, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad 11 marrah. Dia membaca lewat kuburan ya Pak, bukan masuk lewat kuburan. Disunahkan membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 11 marrah, 11 kali. Setelah membaca summa wahaba, kalimat wahaba, kemudian hadiahkan, maksudnya pahala tadi ya. Summa wahaba ajrul amwat, kemudian niatkan hadiahkan pahalanya buat lil amwat, buat orang yang mati yang ada kuburan. Kalau ada 200, khususnya orang Islam Pak ya. Ya, kalau non Islam enggak dihitung lah gitu kan. Ada 200, niatkan tuh. Walaupun kita enggak ngitung, niatkan pokoknya yang ada dalam bazar tadi ya. Allah Ta'ala bi'adalil amwat, maka Allah juga akan berikan pahala bagi orang bacanya itu, yang baca tadi. Itu pahalanya baca 11 akan Allah berikan pahala sebanyak mayit yang ada di kuburan.
Kalau baca 11 ada 200, jadi seakan-akan dia baca surat Al-Ikhlas itu 200 kali gitu. Baca 3 kali aja sama baca Quran kan gitu kan. Benar nggak? Surat Al-Ikhlas kita baca 3 kali sama aja membaca menghatamkan Al-Quran. Sebanding pahalanya Pak ya. Benar nggak Pak? Ya kalau gitu baca Al-Ikhlas 3 kali aja lah. Jauh. Sebanding gitu kan. Tapi emang benar gitu kan. Sebanding kata Nabi. Nah, artinya bacaan tuh kalau kita lihat Al-Ikhlas nggak ada hubungannya kepada mayat. Tapi kenapa? Karena warid dari Nabi. Nabi menyatakan dengan niat pahalanya itu disampaikan. Ya, kaitan semacam itu. Jadi bagaimana kalau diterima? Ya, itu akan menjadikan meringankan dia. Jadi kan dapat dia pahala dikasihkan. Setelah dapat pahala itu Allah akan ringankan. Ya, makanya jangan putus. Ya, putus daripada doa. Ya minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling tidak sehari semalam kita sholat 5 waktu saja itu udah 5 kali. Apalagi tambah lagi sholat-sholat sunnah. Tambah lagi yang lain di luar dalam keadaan semacam itu. Ya, maka kalau diampuni maka Allah terima doa tadi. Ya tadi diampuni. Yukhafifah dikurangi. Ya, kalau semuanya diampuni ya tidak menutup kemungkinan kemudian Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari segala penyakit, kemudian diangkat dari dosanya. Ya. Nanti kalau ada waktu sih ini ada kalimat la ilaha illallah dibaca 700 kali, 70.000 kali itu bisa menghancurkan orang tuanya itu azab dan neraka bisa diangkat. Tapi dibaca 70.000 kali kalimat la ilaha illallah. Ada di dalam kitab Futuhatul Madaniyah. Begitu Pak Haji ya. Mohon maaf ini udah isya ya. Ini saya sedikit bacakan hadisnya bagi anak kepada orang tua ya. Rasulullah SAW sabda, "Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain." Idza tarakal abdu, apabila si hamba maksudnya anak di sini, dia meninggalkan ad-du'a'u, doa. Bahasa kita enggak doain lil walidain kepada kedua orang tua, fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Maka Allah akan putuskan rezeki atasnya. Tuh, seakan-akan ada ancaman nih. Kalau anak nggak mau doain orang tua, termasuk birru walidain, berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna alimna 'uluman nafi'a wa sababal limaghfirati dzunubina. Allahumma hdina min indik wa fin alaina min fadlik wa ansur alaina ma rahmatik wa anzil alaina min barakatik. Wabisna libasa afik wa afiatik fid dini wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.